Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan produk, service, and brand building customer value atau membangun nilai dengan pelanggan untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Nah, yang akan kita bahas di dalam video ini adalah tentang apa sih itu produk, kemudian ada keputusan produk dan jasa, ada service marketing, dan juga ada branding ya, strategi branding, yaitu strateginya ya ini building strong brand, yaitu untuk membangun nilai dengan pelanggan. Nah, pertama-tama apa sih itu produk ya? Jadi produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan di pasar untuk bisa diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau bahkan dikonsumsi ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan dan juga keinginan konsumen ya. Nah, di dalam produk ini ada juga pengalaman. Nah, kenapa pengalaman ini ada? Karena pengalaman ini mewakili apa yang akan dilakukan pembelian ya, suatu produk atau jasa itu bagi konsumen ya. Nah, sekarang ini ya perusahaan itu sudah banyak yang mengkombinasikan ya, termasuk barang dan jasa yang berwujud. Jadi penawaran di pasar itu ya, penawaran yang dilakukan oleh perusahaan ini sering kali mencakup barang dan jasa yang memang ada wujudnya ya. Contohnya ini contoh dari penawaran yang berupa barang ya, barang murni ya, contohnya adalah sabun, kemudian ada pasta gigi, ada garam ya. Jadi di sini nggak ada layanan yang menyertai produk itu ya. Kalau sabun kan ya udah sabun dipakai habis gitu. Nah, di sisi lain ada yang namanya jasa murni, yang pure service ya. Di sini dimana penawaran pasar ini ya terdiri dari contohnya yaitu ujian dokter, kemudian ada layanan keuangan. Nah, tetapi sekarang itu banyak sekali ya kombinasi barang dan jasa yang memang mungkin untuk terjadi ya. Jadi ketika produk dan jasa ini menjadi lebih dikomoditaskan, sebenarnya banyak perusahaan yang bergerak ke tingkat yang baru untuk menciptakan nilai bagi pelanggan mereka ya. Makanya kenapa tadi penawaran ini sebagai bentuk dasar di mana perusahaan ini bisa membangun hubungan yang menguntungkan ya, hubungan pelanggan yang menguntungkan gitu ya. Kemudian untuk membedakan penawaran, lebih dari sekedar membuat produk dan memberikan layanan ya, mereka ini menciptakan dan mengelola experience atau pengalaman pelanggan dengan merek atau perusahaan mereka gitu. Jadi pengalaman ini selalu menjadi bagian yang paling penting dari pemasaran bagi beberapa perusahaan gitu. Jadi sekarang ini semua perusahaan itu kembali menyusun barang dan jasa tradisional mereka untuk menciptakan pengalaman. Contohnya aja toko retail Apple ya, ini sukses nggak hanya jual produk perusahaan, tapi mereka itu sekarang sukses untuk menciptakan pengalaman dari merek Apple yang menarik gitu ya. Apple ini sebenarnya pinter ya, karena dia nggak hanya jual produk, dia jual pengalaman ya. Ketika dia jual pengalaman, maka pembelian itu otomatis secara natural akan terjadi ya. Ini ya, Apple menciptakan pengalaman dengan pelanggan. Jadi lebih dari sekedar menjual produk, toko retail Apple ini sukses banget menciptakan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi para pelanggannya. Nah, sekarang ini ada studi kasus Apple ya. Jadi toko retail Apple ini, kalau kalian tahu, di luar negeri sana itu memang sangat bagus ya. Jadi dimana kalau kalian pergi ke toko retail itu seakan-akan tuh hidup itu terasa baik ya, life feels good. Jadi karena pengalamannya dan pokoknya situasi di toko itu benar-benar menarik. Jadi merasa bangga gitu kalau pergi ke toko Apple itu. Desain tokonya juga bersih, sederhana ya. Toko-toko yang ramai ini lebih seperti pusat komunitas daripada gerai retail ya di Apple-nya ini ya. Kemudian toko-toko ini ya, toko-toko retail di sana itu
sebenarnya mendorong banyak pembelian ya, tapi mereka juga mendorong untuk berlama-lama ya di meja-meja yang penuh dengan display MacBook, iPod, iPad dan juga iPhone yang memang berfungsi penuh tersedia bagi pengunjung untuk mencoba, dan banyak karyawan Apple yang dengan santai siap menjawab berbagai pertanyaan dan memenuhi keinginan pelanggan yang datang ya. Jadi gak hanya mengunjungi toko Apple, nanti teman-teman bisa mengalaminya dengan cara yang memang nggak bisa ditandingi oleh perusahaan elektronik lainnya ya. Jadi seperti yang memang dijelaskan oleh salah satu eksekutif retail Apple-nya ya, saya nggak ingin jual ketika saya masuk ke toko, jangan jual, jangan ya, karena itu sangat mematikan. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan penjualan barang, ya siapa sih yang nggak pengen produknya itu terjual? Pasti pengen, apapun usahanya pasti pengen jual produk, pengen produknya laku. Tetapi nggak beda sama yang dilakukan Apple ya. Apple ini dia lebih mementingkan untuk membangun pengalaman ya, build an amazing brand experience. Jadi bangunlah pengalaman yang sangat luar biasa hingga kemudian penjualan itu akan terjadi secara natural, secara alami gitu ya. Jadi ketika konsumen yang datang ke gerai Apple itu merasa dia suka ya, meskipun ya misalkan kita datang ke sana nggak langsung beli, cuman sekedar lihat-lihat aja, tapi itu karyawannya juga nggak yang langsung sensitif, karyawannya mau-mau aja untuk menjawab pertanyaan padahal karyawan itu tahu kita nggak pengen beli gitu. Secara otomatis kita sebagai konsumen juga merasa aku nggak beli aja, karyawannya enak, karyawannya ramah ya. Kemudian kita diberi akses untuk mencoba beberapa brand dari Apple gitu ya, boleh dicoba secara penuh gitu ya, secara pokoknya HP itu MacBook atau apapun tuh boleh dicoba gitu. Nah ketika kita balik ke rumah, entah sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita pas punya uang tuh kita pasti mikir, kemarin kayaknya di Apple tuh ada MacBook yang versi terbaru deh, kayak itu dipakainya enak, terus karyanya juga ramah, mau balik lagi ke sana gitu. Itulah yang diciptakan oleh Apple, oleh karyawan Apple, bahwa pengalaman ini penting gitu. Jadi saya pun sebagai konsumen ketika kesana nggak pengen beli tapi ramah ya karyawannya dan lain-lain, ketika saya punya uang dan emang pengen beli brand itu, udah nggak mikir 2 kali gitu, karena memang mereka servisnya bagus. Selanjutnya ada level of product and service atau tingkat produk dan layanan. Jadi perencana produk ini perlu untuk memikirkan produk dan layanan pada 3 tingkat. Yang pertama ada tingkatan core customer value, yang kedua ada actual product, dan yang ketiga ada augmented product. Nah untuk setiap tingkat ini sebenarnya menambahkan lebih banyak nilai di pelanggan, jadi lebih menekankan membangun nilai dengan pelanggan. Jadi untuk tingkat paling dasar adalah core customer value ya. Core customer value atau nilai pelanggan inti ini sebenarnya menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Kemudian saat merancang produk ini sebenarnya pemasar ini harus mendefinisikan inti produk, manfaat atau layanan pemecahan masalah yang memang dicari oleh konsumen. Contohnya aja gini, kita ya sebagai wanita ya, ini sebenarnya kenapa sih kok membeli lipstik itu lebih dari 1 warna ya, padahal bibir kita cuma 1 ya. Jadi kita ini para perempuan kalau beli lipstik saya yakin gak cuma 1, meskipun kebanyakan yang dibeli itu warnanya hampir mirip-mirip. Tapi di mata mas-mas ya, di mata mas-mas ini ketika mbak-mbak ini beli lipstik warna merah ya, yang pertama warnanya merah marun, dan kemudian beli lagi warna merah cabe, kemudian beli lagi merah agak ke pink gitu. Nah ketika di hadapan mas-mas ditanya nih, mungkin sama pacarnya, sama temennya nanya, aku hari ini pakai lipstik warna apa gitu, merah gitu. Nah ketika mbak-mbak ini nanti pakai lipstik warna merah marun dan nanya ke temen cowoknya ya, coba hari ini aku pakai lipstik warna apa ya, akan dijawab merah lagi gitu. Karena di mata mas-mas ya lipstik warna merah ya udah merah aja gitu, padahal kita sebagai perempuan warna lipstik tuh kan merahnya banyak gitu ya. Nah ini jadi seorang perempuan aja tuh pasti membeli lipstik lebih dari 1 warna
ya. Dan Charles Revson dari Revlon ini dia bisa melihat ini lebih awal. Jadi di pabrik Revlon ini membuat kosmetik, tetapi di toko Revlon ini menjual harapan. Nah, maksudnya menjual harapan tuh gimana, Bu? Nah, ketika kita datang ke store Revlon, ya, kita berangkat dari rumah tuh pengen beli lipstick Revlon yang warna pucat lah ya, untuk base ombre. Sekarang kan lagi musim tuh ombre lips ya. Ombre lips untuk warna dasarnya pucat, warna tengahnya merah ngejreng gitu ya. Nah, ketika kita dari rumah, udah nih datang ke Revlon pengen beli dua warna itu ya. Ketika di Revlon ada mbak-mbak ya, itu menawarkan gini mbak, kalau mau ombre bagusnya pakai yang warna ini juga, cobain deh gini-gini. Apalagi di sana ada trial produknya, bisa dipakai, bisa dicoba. Nah, otomatis kita yang awalnya pengen beli dua warna aja dan kita nggak kuat imannya ya untuk shopping, tergiur sama promosi dari mbaknya, ya otomatis kita beli lebih dari dua produk yang awalnya pengen kita beli gitu ya. Nah, disitulah maksudnya Revlon ini ketika di toko ya itu jual harapannya ya, dari promosi yang dilakukan oleh mbak-mbak tadi. Ini teman-teman semua, mbak-mbak ini beli lebih dari satu atau beli lebih dari yang sudah direncanakan dari rumah gitu maksudnya ya. Jadi harapan, dia berharap banyak kepada konsumennya bahwa bakalan beli lebih dari satu gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang membeli iPad Apple, mereka sebenarnya tuh beli lebih dari sekedar tablet ya. Mereka itu membeli hiburan, ekspresi diri, produktivitas ya. Yang paling penting mereka membeli konektivitas dengan teman dan keluarga. Jadi iPad dari Apple ini sebenarnya menjadi jendela seluler dan pribadi ke dunia. Pada tingkat kedua, perencana produk ini harus mengubah manfaat inti menjadi produk yang sebenarnya ya. Ini di actual product ya. Mereka ini perlu untuk mengembangkan fitur produk dan layanan, desain, tingkat kualitasnya, nama merek ya, kemudian packagingnya gitu. Nah, misalnya aja iPad. iPad ini adalah produk yang sebenarnya ya. Nama, suku cadang, gaya, sistem operasi, fitur, kemasan, dan atribut lainnya ini semuanya sudah digabungkan dengan sangat baik untuk memberikan nilai kepada pelanggan inti untuk tetap terhubung gitu. Akhirnya perencana produk ini harus membangun produk tambahan di sekitar manfaat inti dan produk aktual atau actual product dengan menawarkan layanan dan manfaat tambahan bagi konsumen. Jadi iPad ini lebih dari sekedar perangkat digital ya. Ini memberikan konsumen solusi konektivitas yang lengkap. Nah, selanjutnya ya, ketika konsumen membeli iPad, Apple dan juga retailernya ya, ini juga memberikan garansi suku cadang kepada pembeli ya, layanan perbaikan yang cepat ya saat dibutuhkan, kemudian situs web dan seluler yang digunakan ketika mereka memiliki masalah terhadap pembeliannya. Setelah membeli, ketika ada masalah, mereka tuh ada situs webnya ya. Ketika ada pertanyaan yang kurang dipahami terkait penggunaan produk, mereka juga ada layanannya ya. Apple juga menyediakan akses ke berbagai macam aplikasi ya, bersama dengan layanan iCloud ya. Ini Apple user, iPhone user ini pasti sudah paham ya, yang mengoperasikan dan mengintegrasikan ya foto, dokumen, aplikasi, kalender, kontak ya di semua perangkat dan dimanapun lokasinya gitu. Jadi konsumen melihat produk sebagai kumpulan manfaat yang kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka. Ketika mengembangkan produk, pemasar ini harus mengidentifikasi nilai pelanggan inti yang dicari konsumen dan produknya ya. Mereka kemudian harus merancang produk yang sebenarnya dan menemukan cara untuk meningkatkan dan menciptakan nilai pelanggan dan pengalaman merek yang lengkap dan memuaskan. Nah, di sini ada product and service classification atau klasifikasi produk dan jasa ya. Jadi, produk dan jasa ini dibagi menjadi dua kelas besar berdasarkan jenis konsumen yang menggunakannya ya. Ada yang namanya produk konsumen dan produk industri. Nah, oke. Ini adalah produk konsumen ya. Produk konsumen ini adalah produk dan jasa yang memang dikonsumsi pribadi ya, atau end user istilahnya ya. Nah, ini diklasifikasikan jadi 4, yaitu ada convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold product.
Ini tipe dari consumer product ya. Yang pertama ada convenience. Ini dilihat dari customer buying behaviornya seperti apa ya. Perencanaannya sedikit, kemudian tidak memerlukan pemikiran yang panjang gitu ya. Frekuensi pembeliannya biasanya nih cukup banyak ya. Kemudian dari harganya, barang convenience itu harganya cukup terjangkau hingga murah, bisa dikatakan murah lah ya. Distribusinya ini biasanya tergantung lokasi ya. Promosinya ini promosi besar-besaran biasanya ya, mass promotion. Kemudian contohnya adalah pasta gigi ya, kemudian sabun cuci. Nah, ketika kalian ini kan barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Ketika kalian pengen beli pasta gigi, misalnya saya sebut merek nih ya, Pepsodent atau apalah semacamnya, itu ketika naik 1.000 kalian pasti nggak akan menghiraukan gitu, karena ini barang kebutuhan sehari-hari gitu. Kemudian ada shopping product ini ya, ini mengkomparasikan ya, atau membandingkan. Kita bener-bener mikirin dari segi harga, kualitas ya, karena ini harganya dari segi harga ini lumayan pricey ya, lumayan tinggi. Nah, distribusinya ini biasanya distribusi selektif. Kemudian untuk promosinya ini bisa lewat iklan dan juga personal selling, karena ini memang produk-produk yang high end gitu. Contohnya adalah televisi, furniture gitu. Kemudian ada specialty product. Specialty product ini ya, ini biasanya harganya juga lumayan tinggi, pricey ya. Kemudian pemasarannya eksklusif, dan untuk promosinya ini sangat hati-hati, karena target promosi ini nggak sembarangan orang gitu ya. Contohnya adalah luxury goods. Luxury goods ini kayak barang-barang yang memang mewah gitu loh ya. Barang-barang mewah, luxury goods. Kemudian contohnya seperti jam tangan Rolex ya, itu kan harganya berjeti-jeti ya. Nah, itu kan nggak semua orang ditawarin. Misalkan mahasiswa ditawarin ya, pasti mereka bilang ke orang tuanya gitu, karena mereka belum berpenghasilan kayak gitu. Kemudian ada unsold product. Unsold product ini adalah produk yang tidak dicari-cari. Kadang kita mikir, kok ada ya produk itu, padahal aku ngerasa nggak pernah beli produk itu juga jarang banget dicari. Tapi kenapa penyedia atau produsen produk itu nggak bangkrut gitu? Karena memang kadang kita tuh tahu ada produk itu, tapi kita ngerasa nggak butuh, jadi kita nggak beli. Atau bahkan banyak orang yang nggak tahu produk itu apa gitu, tapi ternyata ada. Nah, ini ya, untuk harganya bervariasi, distribusinya juga bervariasi. Promosinya ini personal selling ya. Contohnya adalah asuransi. Oke, sekarang ada convenience product ya. Produk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah produk dan jasa konsumen yang biasanya sering sekali dibeli pelanggan ya, dengan segera, dan memang upaya untuk membandingkan antara harga yang satu dengan yang lain tuh hampir nggak ada gitu ya. Contohnya adalah makanan cepat saji, terus koran, permen gitu. Kemudian ada shopping product. Shopping product adalah produk belanja ya. Ini biasanya konsumen itu cenderung membandingkan ya, dengan sangat hati-hati terkait dengan kesesuaian harga dengan kualitasnya ya, kemudian gayanya. Contohnya adalah mobil. Misalkan kita beli mobil harga 100 juta ya, second nih gini. Nah, pasti kalian akan membandingkan harga 100 juta bisa dapat mobil tipe apa dan spesifikasinya gimana gitu. Pokoknya ini lebih hati-hatilah dalam membandingkan gitu. Ada furniture juga. Nah, sekarang ada specialty product atau produk khusus. Ini adalah produk dan jasa konsumen ya, dengan karakteristik tertentu dan identifikasi merek yang oleh sekelompok pembeli ini signifikan bersedia untuk melakukan pembelian khusus. Contohnya ya, ini pelayanan medis. Nah, ini kan produk khusus. Jadi nggak semua orang beli pelayanan medis. Kalau nggak sakit biasanya nggak beli gitu ya. Kemudian ada elektronik yang high end ya, yang cukup mahal, seperti tadi produk Apple. Ada juga unsold product. Unsold product ini adalah produk yang tidak dicari, seperti yang sudah saya bilang tadi ya di awal, bahwa ini adalah produk konsumen yang tidak diketahui, atau mungkin beberapa konsumen sudah mengetahui tapi biasanya nggak terpikir untuk membelinya. Contohnya adalah asuransi jiwa ya. Nah, asuransi jiwa ini kan sebenarnya penting ya. Banyak orang juga yang sudah tahu tentang produk ini, tapi ketika kita masih muda kayak gini, itu kayak ngerasa aku nggak butuh nih, saya nggak butuh beli produk asuransi jiwa. Buat apa sih gitu?
toh aku sekarang nggak sakit-sakitan lah kayak gitu. Tapi bagi sebagian orang yang memang dia sudah memiliki penyakit, sudah sakit ya di umur yang mungkin 40 tahun ke atas, itu pasti dia menyadari adanya produk ini dan pengen beli produk ini gitu. Kemudian ada donor darah, kemudian ada layanan pemakaman, funeral service ya, kayak batu nisan gitu ya. Ini kan produk yang nggak dicari tapi ada keberadaannya gitu. Nah, kemudian ada industrial product atau produk industri ya. Ini adalah produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut atau memang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Ya, biasanya produk-produk seperti ini tuh contohnya adalah modal, bahan baku, kemudian suku cadang ya. Kenapa saya bilang untuk menjalankan bisnis? Karena biasanya produk industri ini tidak hanya berhenti di konsumen akhir, tidak berhenti di end user, tapi produk ini adalah produk yang diolah kembali untuk supaya bisa dijual gitu. Contohnya adalah bahan baku ini tadi ya. Bahan baku ini kan nggak langsung dijual mentahan kayak gitu aja, pasti dia dibeli kemudian masuk ke proses produksi, masuk ke perusahaan hingga jadi industrial product, sehingga memiliki value added, memiliki nilai tambah, sehingga bisa dijual di pasaran ya. Ada juga ini tadi ya, capital item atau modal ya. Ini adalah produk industri yang memang membantu produksi atau operasional pembeli ya. Maksudnya adalah kenapa kok modal masuk barang industri bu gitu, atau produk industri bu? Modal ini kan nggak habis dipakai gitu. Modal ini biasanya dipakai buat beli aset. Nah, aset itu dipakai secara terus menerus sehingga aset itu menghasilkan beberapa produk untuk dijual. Makanya modal masuk ke dalam produk industri. Kemudian ada bahan dan suku cadang ya. Ini biasanya dijual langsung ya ke pengguna industri. Kemudian ada perlengkapan dan layanan ya. Ini termasuk perlengkapan operasi seperti perbaikan, maintenance atau pemeliharaan gitu, dan juga layanan bisnis. Nah, ini ya selain produk dan jasa yang nyata yang tadi saya omongin ya, sebenarnya pemasar itu sudah memperluas konsep produk untuk memasukkan penawaran pasar lainnya. Contohnya adalah organisasi, orang ya, tempat gitu, dan juga ide. Nah, makanya ada yang namanya organization marketing atau pemasaran organisasi. Ini terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap dan perilaku konsumen sasaran terhadap suatu organisasi. Kemudian ada person marketing ya. Ini terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk meng-create atau menciptakan lah ya, mempertahankan atau maintain gitu, atau memelihara dan bisa mengubah sikap atau perilaku konsumen terhadap orang-orang tertentu. Kemudian ada place marketing ya. Ini kalau person marketing tadi kepada orang-orang tertentu, kalau place marketing ini terhadap tempat tertentu ya. Kalau yang terakhir ada social marketing, ini terhadap individu tertentu ya, atau masyarakat lah, lebih ke masyarakat. Karena sebenarnya ya semua pemasaran itu adalah pemasaran sebuah ide ya. Apakah ide itu umum ataukah ide itu justru unik gitu. Nah, sekarang ada individual product dan service decision ya. Nah, ada atribut produk. Atribut produk adalah manfaat dari produk atau jasa seperti kualitasnya, fiturnya, gaya dan desainnya gitu ya. Kualitas produk adalah salah satu alat ya, alat utama lah bagi pemasar gitu, karena kualitas ini mempengaruhi kinerja produknya ya, sehingga ini erat kaitannya dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Sebenarnya kualitas ini bisa didefinisikan tidak ada cacat. Kenapa tidak ada cacat? Karena ketika ngomongin kualitas, sebagai konsumen pasti pengen kualitas yang terbaik ya, sehingga di benak konsumen ketika membeli suatu barang ya diharapkan nggak ada cacat di dalam kualitasnya gitu. Jadi fokus dari semua keputusan ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan ya. Kemudian ada kualitas produk yang mencakup level dan juga konsistensi ya. Kemudian tingkat kualitas di sini maksudnya itu tingkat kualitas yang mendukung positioning produk gitu. Jadi tingkat kesesuaian kualitas ini merupakan kebebasan produk dari cacat dan konsistensi. Jadi produk yang memang kualitasnya sesuai dengan standar ini dituntut
ya. Konsumen ini menuntut bahwa produk itu bebas dari kecacatan gitu, dan konsistensi dalam memberikan tingkat kinerja yang ditargetkan, ya. Fitur produk adalah alat kompetitif untuk membedakan produk dari produk pesaing. Misalnya ya, di sini saya mau mengkomparasikan merek handphone, ya, tidak ada diskriminatif terhadap merek tertentu, misalkan Xiaomi sama Samsung, ya. Nah, di sini antara Xiaomi dan Samsung ini kan ada pembeda ya dari produk ini, meskipun sama-sama smartphone, meskipun sama-sama handphone, ini ada pembedanya. Misalnya dari segi harga, Xiaomi ini jauh lebih terjangkau daripada Samsung, ya. Tetapi spesifikasinya atau tingkat kecepatannya mungkin lebih cepat yang Samsung. Nah, tetapi dengan spesifikasi yang hampir mirip dengan Samsung, ya, ini Xiaomi menawarkan harga yang lebih rendah, tapi kalau Samsung ini dia menang di brand gitu. Ya semacam itulah pokoknya, ya. Jadi ini dinilai berdasarkan nilai bagi pelanggan versus atau dibandingkan dengan biaya bagi perusahaan. Selanjutnya ada gaya. Gaya di sini menggambarkan penampilan produk, ya. Cara lain untuk menambah nilai pelanggan adalah dengan melalui gaya dan desain produk yang khas. Nah, desain di sini ini merupakan konsep yang jauh lebih besar daripada gaya, dan gaya ini hanya menggambarkan penampilan suatu produk aja, ya. Contohnya adalah gaya yang sensasional, ini mungkin dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang menyenangkan. Tapi ini nggak serta-merta ya bikin produk itu kelihatan lebih bagus gitu. Kemudian desain ini berkontribusi pada kegunaan produk dan penampilannya, ya, nggak seperti gaya. Desain ini goes to the very heart of a product, ya. Jadi desain ini lebih dari sekedar gambaran luarnya aja, tapi masuk ke inti produk, heart of product, ya. Desain yang baik ini berkontribusi bagi kegunaan produk dan juga penampilannya. Ya, desain yang baik ini tidak dimulai dengan brainstorming ide-ide baru dan membuat prototype. Bagi yang belum tahu prototype itu apa, jadi prototype itu semacam sampel gitu. Jadi ketika mau launching produk baru ya untuk handphone iPhone 15 misalnya, mau launching nih gitu. Sebelum produk itu benar-benar dipasarkan ya, itu dibuat prototipenya dulu gitu. Kenapa dibuat prototipenya? Nah, nanti itu dibuat sampelnya. Sampel itu diuji oleh beberapa ahli, ya. Diuji oleh beberapa ahli 1, ahli 2, ahli 3 dan seterusnya ya, oleh expertnya itu dia ngomong kalau atau memberikan hasil uji bahwa handphone ini belum siap dipasarkan dan juga dengan berbagai alasannya gitu. Sehingga prototipe ini gunanya adalah untuk membantu supaya produk ini nanti tidak terjadi kegagalan ketika dipasarkan di pasar gitu. Jadi ketika prototipenya ini dinilai kurang bagus, maka produk itu reject ya, dibuat lagi, didesain ulang lagi gitu. Kemudian dibikin prototipenya lagi. Kalau prototipenya sudah oke, baru sampel ini dibikin mass product atau produk yang secara massal yang produksinya gede-gedean. Kemudian baru dipasarkan di pasar ya. Nah, desain ini dimulai dengan mengamati pelanggan, memahami kebutuhan mereka tuh seperti apa ya, sehingga membentuk pengalaman penggunaan produk dari mereka. Nah, desainer produk ini seharusnya nggak terlalu memikirkan spesifikasi sih tentang teknis produknya ya. Mereka tuh lebih ke gimana sih pelanggan itu akan selalu menggunakan dan mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya ada brand. Brand di sini adalah nama ya, istilah atau bahkan desain. Nah, ini kombinasi dari semuanya sebenarnya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual suatu produk atau layanan ya. Dan mungkin keahlian yang paling khas ya, yang paling unik dari pemasar profesional adalah kemampuan mereka dalam membangun dan mengelola merek. Nah, konsumen ini di sini memandang merek itu sebagai bagian penting dari suatu organisasi ya, dan merek bisa menambah nilai pembelian konsumen. Jadi pelanggan ini melekatkan ya antara makna dan hubungan mereka dengan merek itu. Nah, akibatnya ya akhirnya merek ini memiliki makna yang jauh lebih bagus daripada harapan pelanggan gitu. Nah, maksudnya gimana Bu? Nah, maksudnya gini. Jadi ketika teman-teman pengen beli ketika teman-teman aus nih, kemudian pengen beli air minum
Yang terbesit di benak kalian pasti kalau bilang sama temennya gini, bentar ya, aku mau beli Aqua. Nah sebenarnya yang kalian beli itu apa sih? Aqua. Bukan, yang kalian beli adalah air mineral. Tapi brand Aqua, merek Aqua ini udah terbesit di benak kalian bahwa air mineral, air putih ya Aqua gitu. Tapi padahal ketika kalian sampai Indomaret, sampai Alfamart, yang kalian beli itu ya biasanya produk dari Le Mineral, kemudian Ades ya, ataupun ya dengan brand yang lain lah gitu ya. Nah kemudian ketika kalian ngomong aku pengen beli Aqua gitu, ketika kalian datang kalian ternyata bawa Le Mineral, bawa Ades, bawa Cleo. Nah itu maksudnya adalah merek itu sudah membangun hubungan dengan pelanggan ya, otomatis Aqua. Atau enggak gini nih, kalian pernah dengar nggak sih, apapun makanannya, minumnya pasti teh botol sosro. Padahal ketika kalian beli itu bisa jadi kalian belinya teh kotak ya, atau merek dari Fresh Tea dan lain-lain gitu ya. Teh nggak melulu teh botol sosro. Karena saya sendiri itu kalau pergi ke Indomart atau something like that lah ya, itu kemasan teh botol sosro tuh saya bingung karena dia berubah-ubah desainnya ya gitu. Sekarang jadi lebih bagus tapi saya lumayan nggak ngenalin gitu. Jadi saya ambil yang langsung kelihatan teh kotak atau Fresh Tea atau fruity gitu yang banyak variannya gitu ya. Nah sekarang branding. Nah branding ini sekarang tuh dikemas jadi sangat kuat, jadi hampir nggak ada yang nggak bermerek. Bahkan garam aja tuh sekarang bermerek. Kalau kalian pergi ke daerah Rembang itu kan banyak sekali yang bikin garam tuh ya. Nah dari situ mungkin ke dijual, dia nggak ada mereknya, tapi ketika udah masuk produksi, ketika udah masuk industri, garam pun jadi ada yang bermerek gitu ya. Kemudian buah-buahan ya, susu, ayam pun loh bermerek ya. Padahal kalau kita beli di pasar ya, kita sembelih ayam di pasar tuh juga nggak ada mereknya, tapi kalau udah nyampe di mall ya bermerek gitu. Nah kemudian branding ini sebenarnya sangat penting karena dia membantu pembeli dalam banyak hal ya, terutama membantu konsumen ya, jadi bermanfaat banget. Jadi merek ini sebenarnya menceritakan atau menggambarkan terkait dengan kualitas dan konsistensi produk. Jadi pembeli yang selalu membeli merek yang sama itu bakalan tahu bahwa mereka itu bakal atau akan mendapatkan fitur, manfaat dan juga kualitas yang sama setiap kali mereka membeli. Nah, branding juga memberi penjual beberapa keuntungan atau bahkan banyak keuntungan. Nah, kenapa merek ini jadi ngomongin tentang kualitas dan konsistensi produk ya Bu? Nah sekarang gini deh, kalau kalian beli suatu produk yang sudah biasa kalian beli, yang para cewek-cewek nih, lipstick lah gitu, kalian biasa beli merek Wardah ya, kita cintai produk lokal jadi saya sebutin merek Wardah. Kalian biasa beli merek Wardah karena kalian tahu Wardah ini kualitasnya sudah bagus, konsistensi produknya. Kalau untuk lip cream dia lip matte atau lip cream matte-nya tuh bagus, dia nggak bikin patchy, nggak bikin nge-crack di bibir, nggak bikin bibir pecah-pecah, kemudian nggak bikin bibir kelihatan kering ya. Warnanya juga pigmented. Kemudian ketika diaplikasiin tuh cuma beberapa detik langsung ngeset dan jadi matte. Jadi ketika saya pakai masker tuh nggak bakalan tuh transfer ke masker gitu ya. Jadi ini konsistensi dan kualitas. Nah tapi ketika sewaktu kalian beli lagi tuh lip cream Wardah dan konsistensinya berubah, kalian pasti bertanya-tanya, kok Wardah sekarang yang lip creamnya gini ya, kok ininya gini ya sekarang gitu. Jadi itulah yang menggambarkan kualitas dan konsistensi produk. Nah, kemudian ada packaging atau pengemasan. Di sini tuh melibatkan ada banyak ya label, logo ya, bahkan label dan logo ini mengidentifikasikan produk dan merek. Jadi ini saling terkait gitu. Seperti yang kalau kalian tahu jeruk ya, nama Sunkist itu kan selalu kita langsung ingetnya jeruk gitu ya. Oke, next. Nah, bagi banyak perusahaan, label ini sudah jadi elemen penting ya, terutama dalam promosi pemasaran yang lebih luas.
Jadi logo dan label ini bisa mendukung positioning dari brand itu dan bisa menambah kepribadian dari merek tersebut ya. Bahkan mereka ini bisa jadi elemen penting ya dalam hubungan merek dengan pelanggan. Jadi pelanggan tuh sering menjadi sangat terikat pada logo atau simbol ya. Contohnya adalah gini. Kalian tahu nggak logo Google? Pasti udah langsung terbesit ya di benak kalian. Gitu. Oh, logonya seperti ini, warnanya warna-warni gitu. Tapi kan kalian nggak dengan sengaja selalu mengingat logo Google. Oh, aku mau ngafalin logo Google, aku mau ngafalin logo Coca-Cola, kan enggak. Karena kalian sering mengakses, karena kalian sering menggunakan, otomatis logo itu sudah terbesit di benak kalian gitu. Ketika kalian ditanya logo Google, tahu nggak logo Google? Ya pasti jawab tahu. Jadi perusahaan tuh memang harapannya dia selalu berhati-hati gitu, carefully. Nah, dia hati-hati kenapa? Karena ketika dia mengubah simbol mereknya itu benar-benar sangat krusial. Beda sama yang dilakukan di Starbucks. Kalau kalian tahu ya, sebenarnya siapa sih yang nggak tahu Starbucks gitu? Kalau sekarang sih mungkin di Kudus banyak ya coffee shop gitu ya, banyak sekali coffee shop. Saya juga salah satu owner coffee shop di Kudus, jadi saya tahu sekarang banyak anak muda yang menggandrungi kopi. Tapi ketika kalian ke Semarang lah contohnya, karena kita di Kudus ya, mungkin belum buka ya Starbucksnya, ke Semarang itu pasti pengen ngopi nih di Starbucks gitu ya. Kemudian biasanya nih anak-anak muda pada di di Insta Story, di update ya, dibikin status WhatsApp gitu. Nah, itu secara nggak langsung kalian ikut bantu promosiin Starbucksnya. Nah, kenapa kalian bikin story? Oh, logonya nih lucu, logonya bagus, ini yang bikin terkenal nih, ini yang bikin ngehits, biasanya kayak gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud logo gitu. Jadi logonya membangun nilai dengan pelanggan ya kayak gitu. Jadi memang pelanggan tuh sering banget ngebentuk hubungan yang kuat ya dengan perubahan. Nah, kalau kalian sadar nih, logo Starbucks ini sebenarnya udah jadi salah satu ikon yang paling dikenal. Nah, ini tuh udah banyak ngalamin perubahan loh ya dari waktu ke waktu. Namun kalian pasti nggak banyak yang tahu ya, karena pinternya perusahaan ini dia tuh nggak ngelepasin elemen pentingnya, dia nggak ngelepasin ciri khasnya, dia nggak ngelepasin itu. Ciri khasnya apa bu? Ciri khasnya nih gambar perempuan. Kalau yang nggak tahu ini apa sih gambar perempuan pakai mahkota, cuman gitu. Kalau yang nggak tahu ya, tapi setelah saya baca-baca ini adalah gambar putri duyung berekor dua yang memang jadi ikoniknya Starbucks. Nah, sekarang ada produk lain atau lini produk. Ini tuh sekelompok produk yang erat kaitannya kayak dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, fungsinya sama ya, dipasarkan di gerai yang sama, dan kisaran harganya juga hampir sama ya. Di dalam lini produk ada yang namanya line stretching dan line filling. Nah, next ada product mix ya. Product mix atau bauran produk ini terdiri dari semua produk yang ditawarkan penjual untuk dijual. Ini termasuk dari konsistensinya, kedalamannya, length width gitu ya. Kemudian ada branding strategi. Ini adalah membangun nilai dengan pelanggan, building strong brand ya. Nah, brand ini atau merek mewakili persepsi dan perasaan konsumen tentang suatu produk dan kinerjanya. Nah, ini adalah janji perusahaan untuk memberikan serangkaian fitur, manfaat, layanan, ya, pengalaman secara konsisten kepada pembeli. Makanya di dalam strategi branding ini ada yang namanya brand positioning, ada brand name selection, ada brand sponsorship, dan ada brand development. Nah, ini brand positioning, ada produk atribut produk, ada produk benefit, ada produk belief and value. Contohnya adalah Disney. Nah, Disney ini kan pasti udah tahu ya, dia tuh membuat konsumen tuh beranggapan bahwa di Disney tuh semua indah, semua terbawa alurnya sama yang ada di Disney. Itu namanya brand positioning. Kemudian ada lagi brand name selection. Ini itu terkait dengan gimana brand itu mudah diucapkan, dikenali, diingat, unik atau berbeda ya. Kemudian manfaat dan kualitasnya gitu. Jadi kalau kalian tahu ada brand yang susah banget diingat, pasti mau beli lagi. Ginilah, sekarang kan masa pandemi gini pada shopping via e-commerce ya gitu. Kalau kalian pernah beli di suatu online shop namanya gampang, itu pasti suatu saat sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalau kalian pengen beli lagi, oh namanya ini gitu, oh namanya brandnya Tamara misalnya.
Nah, itu gampang kalian bakal cari. Tapi kalau namanya yang susah banget, itu pasti kalian, aduh kemarin aku beli sepatu tuh di mana ya Instagramnya ya, lupa. Soalnya namanya juga nggak mudah diingat. Itulah contoh kecilnya kayak gitu. Nah, kemudian yang brand sponsorship itu ada manufacturer brand, private brand, ada license brand, dan ada co-branding. Nah, untuk private brand ini kayak kita-kita lah. Saya pun bisa bikin brand sendiri, atau teman-teman semua bisa bikin brand sendiri gitu. Ya, karena sekarang tuh banyak banget retailer ya yang memang menciptakan brand mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya udah berlaku selama kurang lebih 2 dekade sih, tapi memang yang baru meledak ya, yang bukan meledak dalam arti apa, yang memang baru hits tuh memang sekarang-sekarang ini ya. Semua orang bisa bikin brandnya sendiri gitu, bisa membangun brandnya sendiri. Nah, kemudian ada license brand. Nah, ini brand yang dilisensikan. Kalau yang dilisensikan ini memang biasanya butuh waktu bertahun-tahun atau justru bahkan menghabiskan jutaan gitu ya untuk hanya sekedar membuat nama merek mereka sendiri gitu. Bahkan biasanya pakai nama selebritis terkenal gitu. Nah, kemudian untuk yang co-branding ini terjadi ketika ada 2 nama merek ya dari perusahaan yang berbeda tuh digunakan pada produk yang sama. Nah, co-branding ini banyak banget keuntungannya ya, karena setiap merek, misalnya gini, ada 2 merek yang berkolaborasi jadi satu. Nah, setiap merek itu kan dia pasti punya operasi produksi mereka sendiri dengan kualitas terbaiknya mereka. Nah, itu kan pasti akan menjangkau pasar yang lebih luas dan akan menciptakan daya tarik konsumen yang lebih tinggi pula. Brand development ini ada line extension ya. Kalau ini perluas lini ya. Line extension ini kaitannya ya, baik dari bentuk, warna, ukuran, bahan gitu ya. Jadi misalnya gini, KFC itu kan udah lama ya. Nah, ini tuh memperluas lini produk dari ayamnya. Sekarang kan ada yang ayam tanpa tulang, ayam goreng yang bisa ditaruh di cup karena biar bisa di take away dengan mudah gitu ya. Kemudian ada brand extension, ini memperluas merek ya ke produk baru atau justru dimodifikasi dalam kategori yang baru. Kemudian ada multi brand. Nah, multi brand ini ya, kalau kalian tahu perusahaan tuh kan sering banget masarin banyak merek ya, misalnya di Amerika Serikat tuh Pepsi. Kalau di Indonesia sekarang Pepsi udah gak ada ya kalau nggak salah. Nah, ini tuh memasarkan setidaknya 8 merek Pepsi nih. Banyak dari Sierra ya, Tropicana Twister gitu, dan ada masih banyak lainnya. Kemudian ada new brand. Ini new brand ini ya, kekuatan merek yang memang udah pudar sehingga merek baru tuh diperlukan gitu. Atau mungkin bikin merek baru ketika memasuki kategori produk baru yang memang gak sesuai dengan merek saat ini yang ada gitu. Jadi misalnya saya udah punya merek nih, Tamara, itu produksi baju. Ketika saya mau bikin produk makanan, masa makanan itu saya kasih merek Tamara gitu, kan kayak kurang cocok ya gitu. Jadi mungkin merek yang untuk makanan saya tuh saya kasih Tamara Kitchen. Nah, kayak gitu maksudnya, itu new brandnya tuh maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang ada 4 karakteristik jasa. Yang pertama ada intangibility. Ini tuh jasa nggak dapat dilihat, dicicipi, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli, karena jasa itu hanya bisa dirasakan. Kemudian ada inseparability. Ini tuh layanan nggak bisa dipisahkan dari penyedianya. Kenapa? Contohnya gini, kalau kita beli asuransi jiwa, oke, kita bayar selama bertahun-tahun. Nah, tapi ketika kita pengen klaim, kita pasti ada hubungannya sama penyedianya gitu, nggak bisa lepas gitu aja, nggak bisa kita nyairin sendiri, nggak klaim sendiri. Nah, gitu contohnya. Kemudian ada variabilitas. Ini tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana ya. Dan yang terakhir ada perishability, bahwa jasa tuh nggak dapat disimpan atau bahkan dijual atau digunakan nanti. Nah, sekarang ada marketing strategi ya. Jadi selain pemasaran tradisional, sekarang tuh jasa tuh sudah merambah ke strategi tambahan, yaitu ada service profit chain, internal marketing, dan interactive marketing. Karena semua ini terintegrasi jadi satu, ada customer, ada employee, ada company juga. Nah, ini ya, service profit chain ini menghubungkan keuntungan antara perusahaan jasa dan kepuasan karyawannya. Kemudian ada kualitas layanan internalnya. Ya, jadi ketika pelanggan puas dan setia gitu, nilai layanannya lebih besar.
Nah, internal marketing ini berarti bahwa perusahaan jasa memang harus mengorientasikan ya dan memotivasi karyawannya yang memang berhubungan dengan pelanggan ya, dan mendukung orang-orang yang bekerja di situ ya untuk memberikan kepuasan pelanggan. Jadi itu internal. Nah, yang kedua ada interaktif marketing. Interaktif marketing ini bahwa kualitas layanan itu sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pembeli dan penjual selama pertemuan layanan. Jadi interaktif tuh ketika ada respon dari pembelinya. Misalkan nih, saya nawarin produk ke Mbak dan Mas gitu. Mbak mau beli produk saya nggak? Saya jual ini gitu. Saya jual produk makanan ini bisa disimpan dalam kurun waktu 1 bulan gitu. Ketika kalian jawab, enggak deh Mbak, saya nggak butuh produk itu kan berarti nggak ada interaksi gitu. Berarti ya udah, saya ditolak mentah-mentah. Tapi ketika saya minta ke Mas dan Mbak, ini saya ada produk ini, barangkali mau coba boleh gitu. Nah, kemudian ada respon nih dari kalian gini, itu produk apa ya Mbak, itu tuh digunainnya gimana, terus kalau saya mau gunain itu gini gimana, itu habisnya berapa lama. Nah, itu ada interaksi gitu, meskipun akhirnya nanti gak jadi beli, tapi itu sudah masuk ke dalam interaktif marketing ya. Makanya di dalam interaktif marketing ada service differentiation, service quality, service productivity. Nah, kemudian ada mengelola perbedaan layanan ya, atau diferensiasi layanan. Ini maksudnya harus menciptakan keunggulan kompetitif ya, mungkin dari penawarannya, dari pengirimannya atau ekspedisi atau deliverynya ya, dan juga dari image-nya. Nah, kemudian ada yang terakhir mengelola kualitas ya. Kualitas ini ada kaitannya dengan memberikan kualitas yang lebih tinggi dan harus konsisten dari kompetitor atau dari pesaing. Maksudnya gini, saya tadi kan punya produk makanan nih gitu. Jadi misalkan ada Mbak siapa ya, saya contohkan Mbak A lah. Mbak A punya produk makanan yang serupa. Saya jual selat Solo nih gitu. Tapi Mbak A juga jual selat Solo, tapi punya saya lebih enak karena saya tambahin dagingnya, saya tambahin telurnya, saya tambahin seladanya gitu. Nah, otomatis penjualan saya lebih naik dong dengan harga yang sama seperti punya Mbak A, tapi punya saya isinya jauh lebih banyak. Otomatis punya saya laku banyak. Tapi itu saya lakuin hanya 2 bulan aja. Bulan ketiga karena saya ngerasa pembeli saya udah banyak nih, saya balik lagi ke yang awal. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Kayak gitu langsung turun lagi penjualan saya, balik lagi ke siklus yang awal. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memang kualitas layanan tuh harus konsisten ya, supaya kita bisa jadi market leadernya ya. Nah, kualitas layanan ini bervariasi tergantung pada interaksi antara karyawan dan pelanggan. Dan mengelola produktivitas ini tergantung pada sisi biaya ya untuk perusahaan jasanya. Bisa dari strategi perekrutan, pelatihan karyawan, ya, strategi kuantitas dan kualitas layanannya. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk mahasiswa mata kuliah manajemen pemasaran 1. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.